Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Liana dari kelas PTC. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sensor yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu fingerprint. Fingerprint tersebut sendiri adalah perangkat elektronik yang menggunakan sensor pemindai untuk menemukan sidik jari seseorang yang dapat digunakan untuk keperluan verifikasi identitas. Sensor fingerprint pada saat ini juga dapat ditemukan pada beberapa perangkat elektronik seperti smartphone, seperti ini. Lalu, alat absensi karyawan, pintu masuk, berangkas, dan berbagai perangkat elektronik yang memerlukan tingkat keamanan tinggi dan hanya dapat diakses oleh individu tertentu. Adapun di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari fingerprint, yaitu sensor optik. Yang dimana cara kerja sensor fingerprint optik tersebut sendiri yaitu dengan mengambil gambar dan dari sidik jari pengguna menggunakan cahaya. Bisa dikatakan sensor ini mempunyai cara kerja sendiri seperti cap sidik jari. Karena menggunakan cahaya, maka cara kerjanya yaitu dengan mendeteksi permukaan jari yang gelap dan terang. Sensor ini juga bekerja sebagai kamera. Seperti kamera, semakin tinggi resolusinya, maka sidik jari juga akan semakin akurat. Lalu yang kedua ada sensor kapasitif, yang dimana jenis sensor ini itu dapat dikatakan lebih aman dibandingkan yang lain karena sensor ini bekerja menggunakan sekumpulan kapasitor kecil yang mampu membaca ke dalam guratan sidik jari seseorang. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, sensor ultrasonik, yang dimana sensor tersebut sendiri memiliki cara kerja yang hampir sama dengan sensor kapasitif. Hanya saja sensor ultrasonik menggunakan gelombang sinyal ultra yang bertugas sebagai transmitter dan receiver. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai cara kerja sensor sidik jari atau fingerprint, yang dimana saya akan menjelaskan dulu bahwa pola sidik jari juga memiliki pola melingkar yang cukup rumit, dan pola ini membedakan antara sidik jari manusia satu dengan yang lainnya biasanya dipengaruhi oleh 3 pola utama, yaitu ridge ending atau guratan yang berpotong, lalu bifurcation, pola bercabang, dan short ridge, guratan yang sangat kecil. Memindai sidik jari atau fingerprint nantinya akan merekam setiap guratan unik yang ada pada sidik jari masing-masing orang tersebut. Karena pola yang cukup rumit, biasanya pada proses pemindai pertama membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan presisi yang baik. Kemudian hasil dari pemindaian tersebut disimpan pada objek data yang nantinya akan digunakan untuk melakukan identifikasi. Lalu saya akan menjelaskan di sini mengenai cara memilih absensi sidik jari, yaitu memilih untuk penggunaan komponen dan sebagainya macamnya. Di sini kita akan memperhatikan pertama kapasitas, yang dimana kapasitas tersebut itu meliputi jumlah user, yang dimana jumlah sidik jari, jumlah kartu atau maupun daya tampung data absensi, yang dimana tidak perlu membeli alat absensi sidik jari dengan kapasitas yang berlebih jika usernya di bawah kapasitas yang diinginkan. Jadi jumlah daya tampung data absensi juga penting untuk diperhatikan untuk berjaga-jaga kapan Anda harus menghapus data tersebut dari mesin. Karena tipe mesinnya standalone, jika low capacity-nya sudah penuh, data absensi tidak bisa disimpan di mesin lagi. Lalu yang kedua, dalam pemilihan tersebut kita melihat kualitas sensor, yang dimana untuk menilai kualitas sensor ini juga agak sulit, tapi dimana kita bisa mengecek melalui fisika, apakah tahan gores atau masih dilapisi silikon yang rentan untuk dirusak oleh user. Dan kecepatan baca juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kecepatan yang baik harus kurang dari 1 detik. Berapa parameter pengukuran mesin absensi sidik jari seperti VAR, FRR, FER, FCR, dan lain-lain bisa diperhatikan. Lalu yang ketiga ada komunikasi, yang dimana ada banyak fasilitas komunikasi pada mesin absensi sidik jari seperti TCP/IP, RS-232, RS-485, WLAN, Wi-Fi, USB kabel, maupun menggunakan USB flash disk. Lalu yang keempat kita akan melihat akses control support, yang dimana bisa memilih absensi sidik jari yang difungsikan sebagai alat akses kontrol pintu. Tapi jika hanya untuk absensi saja, maka fasilitas ini tidak perlu dihiraukan alias diabaikan saja, karena ini memerlukan biaya yang lebih mahal. Lalu kita juga yang kelima akan melihat software. Software juga merupakan unsur yang sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa mesin absensi sidik jari telah dilengkapi dengan software yang cukup lengkap. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai sensor sidik jari.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.